Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini Komisi 2 DPR baru saja menyelesaikan rapat kerja bersama dengan Menpan RB dan juga Mendagri beserta gubernur-gubernur yang hadir dalam rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat umum di Komisi 2 DPR. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Hozin dari fraksi PKB, Pak, terkait dengan pembahasan hari ini adalah bagaimana permasalahan P3K dan juga honorer, Pak, dan juga relaksasi kebijakan terkait dengan penggajian dari sistem honorer, Pak. Jadi dari hasil rapat bersama dengan Menteri dan juga Gubernur seperti apa, Pak? Ya, yang pertama terkait dengan mandat maksimal 30% dari APBD untuk belanja pegawai di tingkat daerah, baik di tingkat gubernur ataupun kabupaten kota, itu nanti akan dilakukan relaksasi. Karena bagaimanapun kondisi empiris di lapangan, banyak daerah yang saat ini rasio belanja pegawainya itu di atas 30%. Entah nanti prosentasenya yang dilakukan relaksasi atau masa transisinya. Bisa dalam bentuk revisi terbatas Undang-Undang Nomor 1 2022 tentang HKPD maupun nanti penyesuaian dengan Undang-Undang APBN yang 2027 atau dengan turunan penjelasan melalui keputusan Menteri Keuangan atau SKP 3 Menteri. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan honorer, komitmen politik Komisi 2 menegaskan tidak ada PHK baik itu kepada P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu dengan alasan keterbatasan anggaran ataupun alasan yang lainnya. Itu clear. Jadi kesepakatan politik dalam bentuk kesimpulan rapat antara Komisi 2, Kemendagri, Pan RB dan perwakilan gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa masyarakat yang memang sudah terakomodir melalui skema P3K penuh waktu atau paruh waktu, nanti kita carikan ruang fiskalnya jika itu memang ada kendala. Jadi tidak ada alasan pembenar P3K penuh waktu atau paruh waktu itu dilakukan PHK. Kemudian yang ketiga, bagaimana turunannya? Komisi 2 meminta untuk skema pembiayaan P3K baik penuh waktu atau paruh waktu untuk diintervensi dari pusat agar beban daerah bisa lebih teratasi. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran melalui pengurangan TKD, daerah juga sudah banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan, ditambah dengan urusan P3K ini effortnya akan semakin membesar seperti itu. Apakah kedepannya nanti semua pekerja P3K dan juga honorer ini nanti kedepannya akan diambil alih pemerintah atau seperti apa? Karena kan kalau kita lihat kan ternyata masih banyak daerah yang ternyata PAD-nya nih, Pak, nggak sanggup, Pak, untuk membayar gaji tenaga. Ya itu tadi ada dua opsi. Yang pertama full finance-nya langsung dihandle oleh pemerintah pusat atau jalan tengahnya asimetris bagi daerah yang fiskal daerahnya itu tinggi maupun sedang itu bisa secara mandiri, tapi yang fiskalnya lemah itu diintervensi oleh pusat. Jadi ada high call, ada low call-nya yang nanti akan dipersiapkan. Tentunya dalam waktu yang tidak lama karena memang konsekuensi dari Undang-Undang ASN dan Undang-Undang HKPD ini maksimal akhir tahun ini harus sudah definitif langkah atau kebijakan apa yang mau diambil. Nah, untuk terkait dengan Undang-Undang HKPD tadi kan, Pak, tentunya kan pasti akan ada koordinasi juga dengan Komisi 11, Pak. Nanti seperti apa dari Komisi 2 dengan Komisi 11, Pak? Kami langsung meminta tadi di kementerian terkait. Jadi Kementerian Dalam Negeri dan Pan RB berkoordinasi dengan kementerian terkait. Dalam hal ini bisa Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan terkait dengan P3K dan terkait dengan masalah HKPD dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas seperti itu. Jadi nanti langsung lintas sektoral di internal eksekutif akan melakukan koordinasi seperti itu. Ini publik juga bertanya-tanya, Pak, sebetulnya apakah nanti ke depannya, karena kalau kita lihat sekarang kan anggaran negara ini terlihat seperti berat untuk membiayai tenaga P3K. Apakah ke depannya ini akan dikurangi atau mungkin ditiadakan, Pak, untuk P3K ke depannya, Pak? Ya, penataan ASN kita ke depan memang akan dilakukan perbaikan. Tapi alasan apapun perbaikan itu dilakukan tidak boleh mengorbankan SDM yang ada. Jadi nanti kita carikan skema pembiayaan dari lintas sektoral kementerian maupun juga berkoordinasi dengan daerah juga. Intinya semua kebijakan yang dibikin, yang dibuat, yang dilaksanakan ini harus berpihak kepada bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Baik, terima kasih Pak Hozin, selamat bertugas kembali Pak. Makasih ya, Mas. Pemirsa, itulah tadi pembahasan kita bersama dengan Bapak Muhammad Hozin, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKB, yang menegaskan bagaimana hasil rapat bersama dengan Menpan RB dan juga Mendagri, beserta dengan gubernur yang hadir dalam rapat kerja, rapat RDPU, dan juga rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di Komisi 2, tadi juga membahas bagaimana terkait skema keuangan atau HKPD yang nantinya juga akan direvisi undang-undangnya bersama dengan Kementerian Keuangan untuk melihat bagaimana pembiayaan dari P3K dan juga paruh waktu dan juga penuh waktu ini nantinya apakah memang harus dibiayai langsung oleh pemerintah pusat atau memang nanti akan dicarikan skema-skema untuk pembiayaan P3K ke depannya. Sekian dari saya dari Bandung, kembali ke kami di studio.